Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Triananda, NIM 2591080. Di sini saya akan menjelaskan artikel IPS yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Agama dan Kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Dan saya menjelaskan part 1 yang berjudul Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia dan berbagai teori dan perspektif tentang masuknya Islam ke Indonesia. Langsung saja masuk ke materi bagian A yang berjudul Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia. Agama Islam datang ke Republik Indonesia berasal saat negeri ini merupakan inti perdagangan di benua Asia, bahkan ke seluruh dunia, terutama di daerah Kesultanan Sriwijaya, Pulau Sumatera. Di sini lokasi mampir pedagang yang berlayar dan beragam tempat asal terliputi juga dari asal Timur Tengah yang pada saat itu warganya telah terlebih dahulu mengenal agama Islam. Rata-rata para pedagang itu menentukan berdiam sesaat di negara Indonesia untuk menunggu angin yang cocok yang akan mengantarkan para pedagang tersebut bersama kapal mereka balik ke negaranya semula. Selama di Indonesia, pedagang tersebut mulai menjalani yang pergaulan sangat bagus dengan penduduk lokal yang saat itu sebagian besar masih beragama Hindu. Pedagang-pedagang itu menceritakan tentang agama Islam. Masyarakat asli pun merasakan ketertarikan pada Islam ini. Sebagian besar dari warga asli berpindah memeluk agama Islam. Perwakilan antara pedagang Arab dan warga asli pun berkontribusi dalam menebarkan pengaruh Islam di negara Indonesia. Materi selanjutnya berjudul Berbagai Teori dan Perspektif tentang Masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat 3 teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, yakni teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut saling mengemukakan perspektif kapan masuknya Islam, asal negara, penyebaran atau pembawa Islam ke Indonesia. Langsung saja yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J.P. Schnabel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut P. Schnabel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Menurut P. Schnabel, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Pugronje, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Said dan Syarif di depan namanya. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Mukherjee pada 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Ahmad Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan ini Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Mukherjee akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dan Indonesia. Sejarawan Azjumardi Azra menjelaskan bahwa Gujarat dan kota-kota di anak benua India hanya tempat persinggahan bagi pedagang Arab. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Asia Tenggara dan Asia Timur, selain itu, pada abad ke-12 sampai ke-13 Masehi, wilayah Gujarat masih dikuasai pengaruh Hindu yang kuat. Dari berbagai argumen teori Gujarat yang dikemukakan oleh beberapa sejarawan, ahli antropologi, dan ahli ilmu politik, analisis mereka terlihat Hindu
sentris. Karena beranggapan bahwa seluruh perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama di Indonesia tidak mungkin terlepas dari pengaruh India. Yang kedua yaitu teori Mekah, mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsungan pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Pengaruh Tinggi Islam Negeri atau PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahkan, argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tahun Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis Barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Dalam pandangan Hamka, orang-orang Islam di Indonesia mendapatkan Islam dari orang-orang pertama atau orang Arab, bukan dari hanya sekedar perdagangan. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh A.H. Jones yang mengatakan bahwa para musafirlah atau kaum pengembara yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Kaum Sufi biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendirikan kumpulan atau perguruan tarekat. Terdapat fakta menarik dalam hal pelayaran bangsa Arab yang ditulis oleh T.W. Arnold. Dinyatakan bahwa bangsa Arab sejak abad kedua sebelum Masehi telah menguasai perdagangan di Ceylon. Jika kita hubungkan dengan penjelasan keputusan Arab kuno yang menyebutkan Al-Hind berarti India atau pulau-pulau sebelum timurnya sampai ke Cina, dan Indonesia pun disebut sebagai pulau-pulau Cina. Besar kemungkinan pada abad kedua sebelum Masehi bangsa Arab telah sampai ke Indonesia. Yang terakhir yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini disebut Iran. Pencetus dari teori ini adalah Hossein Jaja-Diningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Hossein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Indonesia dan Persia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Seperti yang berkembang dalam tradisi tabut. Istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditransisikan melalui bahasa Parsi. Yang kedua yaitu tradisi lainnya adalah ajaran mistik yang banyak kesamaan, misalnya antara ajaran Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia. Yang ketiga yaitu penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja bahasa Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Huruf Sin yang tidak bergigi berasal dari Persia, sedangkan Sin bergigi berasal dari Arab. Yang keempat yaitu nisan pada makam Malikus Saleh 1297 dan makam Malik Ibrahim 1416 dari Gresik dipesan dari Gujarat. Dalam hal ini teori Persia memiliki kesamaan mutlak dengan teori Gujarat. Yang terakhir adalah alasan lain yang dikemukakan oleh Hossein yang sejalan dengan teori Moyquetta, yaitu kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal Indonesia. Kesamaan lain adalah bahwa umat Islam Indonesia menganut mazhab Syafi'i sama seperti kebanyakan muslim di Iran.
Namun, teori ini sukar untuk diterima oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri sebagai salah satu peserta seminar pada 1963. Alasan yang dikemukakannya adalah jika kita berpedoman kepada masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-7, hal ini berarti terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umayyah. Pada saat itu, kepemimpinan Islam di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan berada di tangan bangsa Arab, sedangkan pusat pergerakan Islam berkisar di Mekah, Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Jadi belum mungkin Persia menduduki kepemimpinan dunia Islam. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata atau kalimat yang salah, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan berterima kasih kepada Ibu Tika Meldina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial, serta berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi yang telah saya jelaskan melalui video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk materi part 2 dan part 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tia Amelia dan Yola Agusmani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.